Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian. Selamat kita boleh berjumpa dan kita boleh bertemu dalam kasih dan setia Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita semua yang sudah hadir, jemaat CKI Hagios, kita datang pada saat ini dengan segala penuh kerinduan kita. Untuk kita mengucap syukur bahwa seminggu telah boleh berlalu. Kita yakin dan kita percaya bahwa bukan karena gagah kuat dan hebat kita, melainkan semuanya kebaikan serta kemurahan Tuhan, kita bisa melintasinya. Kita bisa boleh melewati sepanjang minggu. Karenanya Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, selayak dan sepatutnya kita datang kepada Tuhan membawa pengucapan syukur kita, pujian dan penyembahan kita sebagai bentuk pengucapan syukur segala rahmat, kebaikan, kemurahan Tuhan. Karenanya mari Bapak, Ibu, Saudaraku, kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan membawa korban syukur, hati dan penyembahan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sekali kita katakan, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Musik menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai dengan waktu hari ini, bukan karena gagah dan kuat hebat kami, semua karena kemurahan Tuhan semata. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Katakan kembali, aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapan. Mari kita semua merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, merasakan hadirat Allah. Setiap pribadi lepas pribadi pada saat ini, saya undang dengan kasih dan hormat kita semua boleh bangkit berdiri, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
maju ke depan untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kumpulkan di tempat ini, Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi yang datang pada saat pagi hari ini. Engkau mengenal kerinduan kami datang di tempat ini Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan melalui puji-pujian yang sebentar kami naikkan di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan Engkau disenangkan melalui setiap puji-pujian kami, karena kami tahu hanya itu yang dapat kami balas Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat pagi hari ini, pengurapan Tuhan tinggal dalam kehidupan hamba-Mu, mulai dari pemimpin pujian Tuhan, pemain musik, multimedia, penerima tamu, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, semua ada dalam pengurapan Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang dalam perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan, untuk tiba di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat pagi hari ini, dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita masih lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita sebagai bentuk pengucapan dan syukur kita kepada Allah, bahwa kita mampu berjalan bukan karena gagah dan kuat hebat kita, berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Terima kasih. Kau membayarku
kita Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mau bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Beli kaos yang bahannya hangat. Jemaat Hagios, ayo kita semua bersemangat. Haleluya. Perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini kita tahu bahwa Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Karenanya kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kaki kita. Sendiri
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita percaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita salah melangkah dari segala rencana dan kehendak Tuhan. Karenanya kita mau belajar terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menurut dan mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Jalan hidup orang benar. Selayak dan sepatutnya selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sebentar kita akan boleh bersama-sama dengar bahwa firman Tuhan itu adalah seperti yang dikatakan tadi, cahaya firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kaki kita, pelita bagi setiap langkah kaki kita. Firman Tuhan bukan lampu sorot, firman Tuhan pelita yang menerangi setiap langkah demi langkah, setapak demi setapak dalam perjalanan hidup kita. Meski kita tidak tahu ujung dari perjalanan kita ke depan,
Tapi biarlah kita taruh dan letakkan setiap langkah kaki kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu
Dengan kasih dan hormat kami undang Bapak Didi untuk maju ke depan, untuk berdoa, untuk kita menyambut berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk perenungan kebaktian ini, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setiap-Mu Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, biar Bapa puji-pujian kami boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Biar hati-Mu bersuka cita atas puji-pujian kami. Anak-anak-Mu Tuhan sudah melayani Engkau Tuhan, baik berpin puji-pujian, pemain musik Tuhan, multimedia, pakai kehidupan mereka lebih hari lebih heran Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, boleh menjadi saksi untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Terlebih Tuhan, sementara kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau sucikan, kuduskan, layakan kehidupan kami. Siapkan tanda hati kami yang baik Tuhan, sehingga benih firman-Mu Tuhan sementara taburkan oleh hamba-Mu, boleh tahan hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang baik. Hamba-Mu Tuhan, yang akan menetapkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapan-Mu turun kepadanya Tuhan. Singkapkan Tuhan segala kebenaran firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang heran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, setelah ibadah ini nanti kita ada latihan sebentar, saudara sekalian, seperti yang saya sudah umumkan di grup, untuk belajar dihafal lagunya, karena itu yang akan kita nyanyikan untuk acara 21 Desember kita nanti. Ya, berdoa buat acara ini bukan hanya sekedar kita ibadah, perayaan, tapi juga kita mau benar-benar kita menikmati Tuhan, kita merasakan berkat Natal di dalam kehidupan kita masing-masing jemaat yang hadir pada nanti di ibadah tersebut. Yang terutama adalah terus berdoa buat acara ini supaya benar-benar kita boleh menjadi berkat, ya. Nah, saudaraku sekalian, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan itu berkaitan kembali dengan hati, ya. Kalau beberapa tahun yang lalu saya sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan berhubungan dengan hati, pagi hari ini pun saya ingin kembali menyampaikan mengenai hati yang dipersembahkan, ya. Karena semua itu ekspresi dari dalam. Bagaimana kehidupan kita berkenan atau tidaknya kepada Tuhan itu tergantung hati kita bagaimana. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita lihat dari ayat ini, berarti ada satu bentuk pola penyembahan dan persembahan, sehingga Kain dan Habil bisa melakukan kegiatan atau penghormatan, penyembahan kepada Allahnya. Tentunya dia belajar dari melihat. Ya, saya seringkali mengatakan bahwa setiap kita itu belajar dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi segala sesuatu tergantung dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Dan pada konteks ayat ini adalah ternyata ada satu pola yang dipelajari oleh Kain dan Habil itu dari ayahnya. Bagaimana ayahnya berhubungan dengan Allah. Ya, satu role model, satu pola, satu guru, tapi bisa menghasilkan
2 hasilnya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 4 ini, kisah Kain dan Habel itu merupakan kisah yang singkat dicatat Alkitab dan hanya terdapat di Kejadian pasal 4. Ya, selebihnya tidak ada kisah mengenai mereka, singkat. Tapi dari kisah yang singkat ini kita bisa belajar pola didik. Ya, satu guru, satu orang tua yang sama mengajarkan kepada 2 anak, tetapi hasil yang berbeda. Saya seringkali juga mengatakan bahwa seseorang belajar dari seorang yang benar atau guru yang benar, kita bisa menduplikasi 50%, itu sangat luar biasa saudaraku sekalian. Ya. Belajar dengan guru yang tepat, dengan yang benar, belum tentu kita bisa menyerap semua yang guru tersebut berikan. Apalagi kalau belajar dari guru yang tidak tepat, itu hasilnya bisa melebihi rusaknya dari guru tersebut. Ya, duplikasi yang benar itu cuma 50% bisa diserap. Tapi duplikasi yang salah itu bisa 100% bahkan lebih. Makanya hati-hati saudaraku. Ya, dengan apa yang kita belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari kecil ya, kehidupan Kain dan Habil itu matanya itu sudah terbiasa dengan kehidupan di sekitar mezbah. Bagaimana dia melihat ayahnya telah mendidik mereka, hati mereka dididik untuk bagaimana caranya mempersiapkan hati persembahan, membawa persembahan kepada Allahnya. Dan tangan mereka itu telah terampil mempersiapkan mezbah. Ya, dalam perjanjian lama mezbah-mezbah itu dalam bentuk batu-batu yang disusun. Baru batu-batu tersebut ditaruh kayu-kayu untuk membakar. Baru setelah itu diletakkan namanya korban binatang, disembelih, dibakar. Dan mereka sudah sangat terbiasa dari kecil melihat kehidupan Adam seperti itu. Bagaimana ayahnya berhubungan dengan Allah yang disembah dengan cara seperti itu. Tapi 2 hal yang berbeda kalau saya boleh cermati saudaraku sekalian. Bagaimana hati itu sangat menentukan hasil akhir. Kalau saya boleh dramatisir seperti ini saudaraku. Setiap kali ayahnya, dalam hal ini Adam, mengajak mereka untuk mempersiapkan korban, hati Habil itu sangat bersemangat, sangat serius, sangat sungguh-sungguh, dan dia benar-benar mencurahkan semuanya. Sementara Kain mungkin tidak seperti itu. Sama mungkin seperti kita pada pagi hari ini, ada seseorang yang datang beribadah ke gereja dari rumah itu dengan semangat dan mempersiapkan diri untuk mengalami Tuhan seperti apa. Ada juga sebagian mungkin ya udah yang namanya minggu kita datang beribadah, duduk, diam, dengar. Selanjutnya pulang. Setelah itu tidak mendapat sesuatu. Dan ini kita bisa pelajari dari kehidupan Kain dan Habil, saudaraku sekalian. Kain tidak mempunyai sikap hati yang seperti itu. Berbeda dengan Habil. Habil benar-benar mempersiapkan dirinya sehingga dia menjadi seorang pemburu api mezbah Tuhan. Mengapa Habil bisa dikatakan sebagai seorang pemburu hati Tuhan? Api mezbah, saudaraku. Karena hatinya itu, di dalam hatinya sudah terbentuk dan dia rasakan yang namanya kelaparan ilahi. Dari kelaparan ilahi itulah yang membuat dia terus mencari Tuhan itu seperti apa. Dan di dalam hatinya tumbuh tunas sebuah pewayuhan hati yang dipersembahkan kepada Allahnya. Nah saudaraku sekalian, setiap kali Habil memperhatikan kebiasaan ayahnya mempersiapkan korban. Dan dia membantu waktu proses mulai dari korban binatang tersebut disembelih. Hati Habil merasakan hatinya pun tersembelih.
Ya. Lalu korban itu dipotong-potong, dibakar, dan hati Habil pun terbakar. Sampai akhirnya asap menaik membumbung tinggi ke angkasa, hati Habil pun naik ke atas sebagai bentuk penyembahan kepada Allahnya. Hati Habil itu dicurahkan benar-benar kepada Allahnya, berbeda dengan Kain. Nah makanya di ayat ini, coba kembali ke ayatnya, ya di Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5 ini kalau kita boleh lihat, ada urutan-urutan ternyata dalam seseorang itu mempersiapkan korban persembahan. Ya. Ada urutan-urutannya kalau kita baca ya. Ada yang saya tulis atau saya tandai dengan merah. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Habil juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Dan kalau kita lihat ini, ada urutan-urutan yang terjadi. Ya, dalam hal ini Allah itu sangat memperhitungkan siapa orang yang mempersembahkan korban itu dulu. Jadi urutannya yang disebutkan adalah orangnya. Kain mempersembahkan, lalu baru diikuti dengan bentuk korbannya. Habil juga seperti itu. Habil juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Disebutkan namanya dulu, orangnya dulu, baru bentuk persembahannya. Inilah urutan-urutan yang Allah kehendaki. Bagaimana sebuah persembahan korban itu berkenan atau tidak ditentukan oleh besar jumlah, baik tidaknya bentuk korbannya. Tapi yang Allah perhitungkan adalah siapa si pembawa korban tersebut. Jadi saudaraku sekalian, sebesar apapun, sebaik apapun seseorang bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk hamba Tuhan atau pendeta, yang menurut dia mungkin itu yang terbaik dia berikan. Tapi kalau dalam kehidupan si pembawa korban itu, si pemberi itu hatinya tidak terus berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak terus berjalan mengiring Tuhan dengan benar dan mengejar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, tidak mempunyai nilai di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang terpenting adalah sikap hati kita dalam mempersembahkan korban. Jadi jangan salah bahwa kita itu seolah-olah bisa menutupi kesalahan kita. Segala sesuatu yang kita ekspresikan, ya, atau apakah itu dalam bentuk pemberian kepada gereja, ke hamba Tuhan, itu hanya bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena sebesar apapun kita nggak bisa membalas. Bagaimana cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya agak terganggu jujur kalau mendengar seorang hamba Tuhan atau pengkhotbah itu yang selalu bicara ujung-ujungnya berkat, saudaraku. Gak enak telinga ini. Seolah-olah bagaimana mempengaruhi jemaat, mengeksploitasi jemaat untuk memberi, untuk memberikan persembahan di gereja, memberikan berkat kepada hamba Tuhan supaya hidupnya menjadi kelimpahan. Gereja sudah berubah menjadi ajang perdukunan, saudaraku. Dia anggap dengan dia memberi lebih, Tuhan akan memberkati lebih. Makanya saya sangat respect dengan satu hamba Tuhan, dia berani berkata gitu di tengah khotbah, di tengah-tengah ibadah jemaat yang dia pimpin, saudaraku. Jemaatnya itu orang-orang yang kaya, bos-bos besar, ada pejabat-pejabat luar biasa, ada hakim yang luar biasa, tapi dia berani berkata,
Saya jijik melihat uang Anda, orang-orang kaya, kalau engkau tidak bertobat. Jangan bawa ke gereja ini. Oh, saya bilang luar biasa hamba Tuhan ini. Belum pernah saya mendengar hamba Tuhan berani bicara seperti itu di tengah penggembalaannya, saudaraku. Karena pasti takut, tersinggung, pengusaha kaya yang menjadi sumber donatur. Tapi waktu saya dengar seperti itu, luar biasa. Berarti hamba Tuhan ini sudah selesai dengan hidupnya. Udah gak lagi berorientasi kepada duit, saudaraku. Makanya dia berani bicara seperti itu. Jangan sekali-kali bawa uang haram ke gereja ini. Karena Tuhan gak akan berkenan. Gereja memang butuh dana untuk kegiatan-kegiatan. Ya, tapi bukan dalam artian kita bisa sembarangan. Nah, makanya pagi hari ini saya ingin membawa kita bahwa ada urutan-urutan dalam kita membawa korban persembahan. Allah itu sangat peduli siapa membawa korbannya, baru diikuti oleh bentuk korbannya. Kalau kehidupan seseorang itu tidak berkenan, korban yang diberikan juga tidak akan bernilai kekal, saudaraku. Kita mau lihat slide selanjutnya. Nah, saya mengutip satu quotes dari teman saya, dia seorang gembala dan penulis buku ya di Bandung. Dia mengatakan begini di dalam bukunya, penyembahan adalah sebuah perjalanan hati di hadapan Tuhan. Ketika seseorang memberi hati dan hidupnya kepada Tuhan dan menjaga api penyembahannya dengan hati yang murni dan tulus, maka penyembahannya akan berkenan kepadanya. Luar biasa, saudaraku. Dikatakan penyembahan itu merupakan perjalanan hati di hadapan Tuhan. Makanya Yesus katakan akulah jalan. Jalan dia menggunakan kata hodos. Lorong panjang, perjalanan panjang. Nah, itulah perjalanan kita kekristenan. Perjalanan melalui sebuah lorong yang panjang. Kehidupan dari hari ke hari yang harus dibangun dari kehidupan pertobatan demi pertobatan setiap hari. Sampai akhirnya kita menutup mata. Perjalanan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana seseorang itu mempersiapkan hatinya benar. Jadi ketika seseorang memberi hati dan hidupnya kepada Tuhan dan menjaga api penyembahannya dengan hati yang murni dan tulus, maka penyembahannya akan berkenan kepada Tuhan. Kebalikannya, jika perjalanan hati seseorang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan, maka penyembahannya pun akan menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita ini sudah kehilangan arti penyembahan yang sesungguhnya, saudaraku. Gereja sudah kehilangan arti dan esensi penyembahan sesungguhnya. Kita selalu berpikir yang namanya penyembahan adalah waktu musik menyanyikan irama-irama yang berirama lambat. Dalam bentuk penyembahan kita anggap itu sudah merupakan penyembahan di hadapan Tuhan. Dengan kalimat-kalimat doa, kita anggap itu sudah merupakan penyembahan di hadapan Tuhan. Ternyata tidak seperti itu, saudaraku sekalian. Yang namanya penyembahan itu merupakan perjalanan hati. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Itu yang namanya perjalanan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kita sudah kehilangan arti ini. Bagaimana kondisi kehidupan kita anggap remeh. Tidak lagi mengutamakan bagaimana hatinya Tuhan. Maka tadi saya katakan, kalau kehidupan, perjalanan hidup seseorang itu tidak mencerminkan kehidupan yang selalu mengejar perkenanan Tuhan, jangan pernah berharap korbannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat hati yang dipersembahkan adalah suatu kehidupan hati yang berada di sekitar mezbah Tuhan, serta sebuah langkah hati yang sangat erat kaitannya dengan membawa korban persembahan dari hidup kita di hadapannya.
Ini bicara mengenai hati. Apalagi yang menamakan dirinya pelayan, harus ada hati yang dipersembahkan. Harus ada waktu-waktu khusus kita di rumah itu berhubungan dengan Tuhan. Bukan kehidupan hari-hari kita dengan bebas, terus datang ke gereja kita bisa ambil bagian, pegang alat musik, seperti kita bermain di kafe, saudaraku sekalian. Pelayan-pelayan yang lain pun seperti itu, tidak seperti itu. Alat-alat, instrumen yang kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada bentuk penyembahan di dalam hati kita. Perjalanan dari Senin sampai Sabtu itu harus bentuk perjalanan hati. Dan waktu kita ambil bagian pelayan itu merupakan ekspresi kita, entertain bersama Tuhan, membawa jemaat-jemaat di bawah untuk naik ke hadirat Tuhan. Baru ibadah kita itu basah, saudaraku sekalian. Ini harusnya menjadi koreksi buat kita, khususnya para pelayan, para anak-anak muda pelayan. Ada tanggung jawab rohani di dalam diri kita. Ya. Mesbah adalah tempat bagi umat Tuhan membawa korban persembahan mereka. Tempat menaruh korban persembahan dan tempat penyembelihan. Maka tadi saya katakan bagaimana proses waktu Adam itu mempersembahkan korban. Ya, mulai dari korban binatang itu disembelih. Hati Habil pun merasakan tersembelihnya. Sakitnya waktu korban itu mulai dipotong-potong. Ketika daging korban binatang itu dibakar, hati Habil pun merasa terbakar. Sampai asap itu naik ke angkasa, hati Habil pun terangkat. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku sekalian adalah, apakah dalam hal ini Allah itu diskriminasi? Dia hanya memperhitungkan atau menerima korban dalam bentuk bakaran binatang. Tapi bentuk pertanian atau hasil kebun tidak diindahkan. Tidak seperti itu, saudaraku. Tadi saya sudah katakan ternyata ada urutan-urutan. Dilihat dari si pembawa korbannya dulu, baru bentuk korbannya. Ternyata kalau saya cermati, saudaraku, dalam hal ini Kain itu tidak sedang mempersembahkan korban kepada Allahnya, tapi dia sedang memamerkan hasil kerjanya di hadapan Tuhan. Dan motivasi yang salah inilah yang merupakan benih kesalahan yang nantinya dia lakukan terhadap seseorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dia bunuh adiknya. Hati itu sangat menentukan. Sikap hati seseorang belajar, walaupun dengan guru yang sama tadi saya katakan, orang tua yang sama, guru yang sama, mereka belajar, tapi ternyata hasil berbeda. Ternyata yang menentukan itu adalah perjalanan hati, proses belajar. Kesungguhan itu tidak bisa dipungkiri. Kesungguhan hati itu menentukan hasil akhir. Nah, kita mau lihat apa yang dimaksud dengan mesbah hati. Mesbah hati adalah mesbah yang dibangun di dalam hati seseorang. Bukan mesbah yang dibangun di luar. Bukan mesbah yang terdiri dari batu-batu yang disusun. Mesbah hati adalah sebuah tempat untuk menaruh korban persembahan rohani. Tempat seseorang menaruh kehendaknya untuk digantikan dengan kehendaknya Tuhan. Tempat seseorang membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam hatinya. Mesbah hati dibangun oleh kesungguhan pengabdian dan hati yang dipersembahkan. Itu mesbah hati, perjalanan hati.
Kalau dulu di dalam perjanjian lama yang namanya bentuk mezbah itu adalah terdiri dari batu-batu yang disusun. Batu-batu ditumpuk, disusun, dibuat parit di sekelilingnya supaya waktu korban itu disembelih, darah mengalir di situ. Tapi masuk perjanjian baru, mezbah hati itu adalah di dalam diri kita. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saya teringat ayat ini ya. Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, aktivitas yang kita lakukan dari mulai bangun pagi sampai tutup nanti kita tidur, itu merupakan potensi ibadah kita di hadapan Tuhan. Kalau perjalanan kehidupan kita sepanjang hari itu adalah pengejaran perkenanan akan Tuhan, itu bentuk ibadah yang sejati. Perjanjian baru katakan seperti itu. Jadi bagaimana kita menjaga tubuh kita dari kecemaran? Ya 2 minggu lalu saya katakan waktu Daud berdosa, dia tahu yang cemar itu bukan hanya tangan dan tubuhnya, tapi adalah hatinya yang cemar. Yang bermasalah itu adalah hatinya. Tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kehidupanmu hari-hari diisi dengan kebenaran firman, hidupmu akan dipimpin oleh firman Tuhan. Tapi kalau hidupmu hari-hari hanya diisi oleh entertainment, ya, sosial media, tidak pernah diisi dengan kebenaran firman Tuhan, wajar saja kehidupan kita bukan kehidupan pengejaran akan perkenanan Tuhan. Mudah sekali jatuh, sedikit-sedikit jatuh, menggunakan ayat hanya sebagai alasan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Selalu seperti itu. Dan kalau kita lihat ini tadi bicara mengenai mezbah hati, itu ada di dalam. Mezbah bukan mezbah yang dibangun di luar. Dan hal ini sangat luar biasa kalau kita mengerti pengertian ini. Makanya banyak kali ya para pelayan, entah itu pendeta yang menamakan dirinya pelayan, pengkhotbah. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, tidak ada kehidupan di sekitar mezbah Tuhan. Bicara sembarangan, emosi sembarangan. Apakah itu kehidupan dalam pengejaran akan hadirat Tuhan? Nah saudaraku sekalian, di dalam Mazmur 51 ayat 19 berkata begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jiwa yang hancur, hati yang remuk. Coba kita boleh koreksi kehidupan kita selama ini. Ibadah kita di sini jujur cuma seminggu sekali. Tapi bagaimana persiapan hati kita waktu kita datang di gereja? Apakah hanya sekedar tradisi bahwa kita orang Kristen, menamakan diri Kristen, berKTP Kristen, yang penting minggu itu ada di gereja. Datang tanpa persiapan hati yang sungguh. Mandi buru-buru, para pelayan pun juga mungkin seperti itu. Duduk, main alat musik, datang duduk dengar puji-pujian penyembahan, dengar firman, selesai. Garing tapi tidak ada sesuatu yang didapat. Berarti ada yang salah dalam kehidupan kita, saudaraku. Percuma. Pengorbanan kita sekian lama tahun akhirnya percuma nanti di hadapan Tuhan. Kita nggak jauh beda dengan orang-orang di luar sana. Kalau hanya seperti itu, saudara kita di luar itu lebih ekstrim. Sehari 5 kali mereka harus wudhu, mempersiapkan diri. Mulai dari subuh mereka sudah bersiap. Kita cuma di sini seminggu sekali. Kalau hal itu kita tidak mempersiapkan
hati yang benar untuk datang. Lebih cilaka lagi kita dibanding orang-orang di luaran sana. Ya, ini Mazmur 51:19 berkata, jiwa yang hancur, hati yang patah. Tapi kebanyakan dari kita, waktu kita datang ke hadirat Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah itu ketika kita ketemu masalah berat. Baru sepertinya jiwa kita hancur. Sebenarnya yang hancur cuma kenyamanan kita yang terganggu. Karena kita takut standar kita turun. Tapi bukan karena hancur kerinduan kita akan Tuhan, ingin mempersembahkan hati hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tapi semata-mata karena kita terbentur masalah berat, masalah anak, kenakalan remaja, masalah suami istri, hubungan, masalah ekonomi, baru kita merasa jiwa kita hancur di hadapan Tuhan. Tapi waktu semua berjalan baik, kita pun merasa baik-baik saja. Hati kita nggak tersentuh dengan hal-hal yang berbau dengan ilahi. Nah, kita mau lihat ketika seorang mengerti bagaimana membawa hidupnya sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan, maka dari dalam hatinya akan keluar persembahan-persembahan yang merupakan ekspresi dari kasih dan ketaatannya kepada Tuhan. Semua itu adalah bentuk ekspresi hati kita. Memang ada orang-orang yang dilahirkan atau hidup di lingkungan-lingkungan yang mempunyai nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang baik, sehingga dia mudah tersentuh hatinya. Melihat seseorang yang berkekurangan tersentuh, mudah memberi. Ada orang yang terbangun nilai-nilai seperti itu. Itu hanya dalam bentuk moral umum, saudaraku sekalian. Tapi yang dimaksud di sini adalah adanya bentuk korban sembelihan di hadapan Tuhan. Dan ketika seseorang mengerti bagaimana membawa hidupnya sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan, maka dari dalam hatinya itu akan keluar persembahan-persembahan yang merupakan ekspresi dari kasih Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan. Ada ekspresi, ada aplikasinya, ada implikasi yang jelas. Waktu kita mengalami Tuhan, waktu hati kita benar-benar mengejar, menjadi pemburu apinya Tuhan, Tuhan gerakan hati kita. Walaupun mungkin dalam keterbatasan, kita mampu melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita mau lihat. Nah, apa sebenarnya fokus hati Habil dalam mengembalakan? Nah, sesungguhnya ya, hati Habil itu terfokus bukan kepada keuntungan dalam mengembalakan domba-dombanya, melainkan hatinya terfokus kepada apa yang Tuhan sukai. Maka saya katakan, waktu kita beraktivitas, itulah bentuk pelayanan kita. Dan Habil pun seperti itu. Waktu dia menjadi pengembala kambing domba, itu bentuk pelayanan dia kepada Tuhan. Dan dia tahu jika dia melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, itu bentuk kesukaan Tuhan. Jangan hanya semata-mata itu bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia yang bertanggung jawab. Kita bekerja, kita menghasilkan uang. Tapi di dalamnya tidak terbangun nilai-nilai rohani. Akhirnya kita sembrono dalam kita bekerja. Kita bisa menghalalkan segala cara, yang penting cuan. Ini yang berbahaya, saudaraku. Nah, kita mau lihat selanjutnya. Apa yang Tuhan sukai? Sebuah kehidupan di atas mezbah. Jadi ketika Habil memilih sebagai seorang gembala binatang, korban persembahan, pilihannya itu menunjukkan bahwa ia sedang mengekspresikan hatinya mengejar Tuhan. Sedang mengerjakan apa yang Tuhan sukai dan sedang mengekspresikan hatinya untuk mengerjakan apa yang diperhitungkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika seseorang belajar fokus kepada Tuhan, pengejaran hatinya dipanakan hanya untuk kemuliaan Tuhan.
itu akan terbangun nilai-nilai rohani dalam kehidupannya. Dan dia akan semakin peka akan hal-hal yang namanya pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Makanya saya sering menggunakan kalimat itu. Ketika seseorang terus belajar hidup dalam kebenaran, dia akan semakin bisa mendeteksi sekecil dan sehalus apapun kesalahan itu. Mulai dari rasa. Jadi nggak mungkin sampai melakukan dengan sengaja, saudaraku. Karena Roh Kudus itu aktif mengingatkan. Aktif mendidik semakin cerdas manusia roh kita. Semakin cerdas kita bisa semakin tahu, oh ini kayaknya Tuhan nggak berkenan. Jadi janganlah. Ya. Tapi kalau seseorang tidak mengejar perkenanan Tuhan, ya hantam kromo, saudaraku sekalian. Nggak peduli, yang penting dagingnya puas. Tidak lagi peka, rohani Roh Kudus di dalam dirinya tidak lagi peka. Kenapa? Karena kita sendiri yang mematikan keaktifan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Makanya semakin orang terbiasa berbuat salah, semakin nyaman. Semakin hilang perasaan dosa itu. Apalagi dia lihat sebagai bentuk pembenaran dalam dirinya. Oh, ngeliat ulama-ulama aja boleh seperti itu. Bagi orang Kristen dia, oh hamba Tuhan itu aja pernah jatuh dalam perselingkuhan, masih tetap hidup nyaman. Itu menjadi pembenaran, saudaraku. Dan ini yang berbahaya. Ya. Nah, apa yang diincar Habil sebagai seorang penjaga binatang korban persembahan? Kita mau lihat, hati Habil itu mengincar apa yang Tuhan sukai, apa yang berkenan di hatinya, dan apa yang menjadi seleranya. Hanya ini yang ingin dikerjakan oleh Habil. Belajar dari kehidupan ayahnya, bagaimana mempersiapkan korban. Berhubungan dengan Allahnya itu seperti apa. Tapi dia mempunyai hati yang sangat luar biasa. Nah, pengejaran hati Habil adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhannya. Habil berusaha mengejar hati Tuhan tanpa mau bersaing dengan kakaknya Kain. Berbeda dengan Kain. Dia mempersiapkan persembahan hanya untuk dipertunjukkan prestasinya. Persaingan berbeda. Dan saya ada mencatat beberapa raihan rohani, prestasi rohani Habil, saudaraku. Yang pertama, Habil itu seorang pahlawan iman yang pertama di hadapan Tuhan. Yang kedua, Habil itu merupakan seorang penjaga binatang korban yang dipersembahkan kepada Tuhan yang pertama. Yang ketiga, Habil itu merupakan seorang yang memiliki hati penyembahan yang berkenan pertama di hadapan Tuhan. Yang keempat, Habil itu seorang yang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang berkualitas dan bernilai pertama di hadapan Tuhan. Yang kelima adalah Habil itu seorang yang mati dibunuh pertama karena persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Mati syahid pertama. 5 prestasi rohani yang dimiliki Habil. Nah, makanya di dalam Amsal 21 ayat 3 berkata begini, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Allah lebih memperhitungkan apa yang kita kerjakan, kebenaran dan keadilan, baru bentuk korban yang kita bawa. Bukan terbalik, saudaraku sekalian. Siapa yang bisa memberi banyak, diberkati banyak. Kesalahan itu dalam dunia marketing terjadi mis-selling, saudaraku. Kesalahan penjualan, kesalahan menjual. Jika you memberi banyak, diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Salah, saudaraku. Konteks ayat itu bicara mengenai firman yang ditabur.
bukan duit yang ditabur. Kalau duit yang ditabur bawa ke gereja kita bisa diberkati 30, 60, 100, itu namanya perdukunan. Gereja bisa berubah menjadi perdukunan, saudaraku. Ini yang mengerikan. Dan bicara penyembahan, saya juga teringat berapa kali saya pernah singgung hal ini. Bagaimana waktu Daud ya membawa tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Bukit Sion, Yerusalem. Itu merupakan perjalanan darah yang Daud lakukan. Karena dia belajar dari kesalahan-kesalahan. Perjalanan tabut Allah dari rumah Abinadab ke rumah Obed-Edom. Itu memakan korban usah. Karena terjadi kesalahan dalam bentuk proses yang harus dilakukan. Abinadab dia melakukan dengan tidak hormat dan dengan tidak menurut aturan yang berlaku. Seharusnya tabut perjanjian itu waktu dibawa tidak boleh menggunakan kereta berkuda. Tapi harus ditandu di pundak para imam Lewi. Tapi dia membawa dengan kereta kuda. Akhirnya waktu jatuh, Usa memegang, mati seketika. Dari hal itulah merupakan kengerian buat Daud untuk membawa. Akhirnya tabut perjanjian itu yang harusnya dibawa ke Bukit Sion harus mampir di rumahnya Obed-Edom. Dan perlakuan Obed-Edom terhadap tabut itu sangat hati-hati, sangat menghormati, dan kehidupan dia dan keluarganya diberkati luar biasa. Dan mempelajari situasi seperti itu, Daud akhirnya menyimpulkan ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Harus ditandu oleh para imam Lewi, anak-anak Lewi, dan setiap 6 langkah perjalanan itu harus berhenti dan harus ada korban sembelihan yang harus dipotong. Ya, ada lembu yang dipotong dan ada lembu, anak lembu, gembukan yang harus dipotong. Berarti setiap 6 langkah para Lewi mengangkat harus ada 2 korban yang disembelih. Dan ada seorang hamba Tuhan yang mencoba menghitung perjalanan dari rumah Obed-Edom ke Bukit Sion itu kurang lebih 15 kilo, saudaraku. Ya kalau dihitung dengan langkah berarti kurang lebih ada 21.000 langkah. Dan dikatakan setiap 6 langkah itu harus berhenti. Berarti 21.000 dibagi 6 itu ada kurang lebih 3.500 kali berhenti dalam mengangkut tabut. Berarti ada 3.500 kali berhenti. Setiap kali berhenti ada 2 korban yang harus dipotong. Nah kalau saya coba hubungkan dengan kondisi sekarang, korban lembu taruhlah 15 juta satu lembunya. Berarti 30 juta. Setiap 6 kali langkah 30 juta dikali 3.500. Dikali ya 3.500. Berapa miliar saudaraku sekalian? Itu bentuk penghormatan agung kepada Tuhan. Tidak mudah. Tapi kita sekarang dengan sembarangannya aja masuk penyembahan kepada Tuhan, main musik, hati tidak bersih, hati sembarangan, kita masuk dalam ibadah. Ini merupakan pencemaran. Ini harus diperbaiki, khususnya kita, jemaat Hagia, saudaraku sekalian. Ada bentuk pengagungan. Kenapa Habil menjadi orang yang berkenan pertama? Karena hatinya difokuskan dan dipanakan hanya untuk menyukakan hati Tuhannya. Makanya naik persembahan dia, sementara Kain ditolak. Yang terakhir saudaraku, kita masuk ke mezbah hati Ayub.
Nah, Matt Redman pernah berkata begini, hati Tuhan disenangkan oleh seorang penyembah yang tidak pernah berhenti menyembah. Yang walaupun berada di tengah masalah masih tetap bisa melihat keindahan Tuhan. Ini yang namanya penyembah sejati di hadapan Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh kondisi. Dan hal inilah yang dilihat oleh iblis. Iblis berpikir ketika Ayub dicobai, semua kambing domba ternaknya habis, dipikir hati Daud pun lenyap, tidak lagi ada ucapan syukur di hadapan Allahnya. Ini kesalahan iblis, saudaraku sekalian. Dia tidak mengenal pengejaran hatinya Ayub kepada Allahnya. Itu tidak ditentukan bentuk korban yang dia naikkan, tapi hati yang terbentuk, hati yang mengejar perkenanan Tuhannya. Makanya dikatakan, ya, kesalahan besar yang dilakukan iblis adalah ia tidak mengerti akan pewayuhan mezbah hati. Jadi sekalipun iblis telah berhasil mengambil hewan korban milik Ayub, ia pikir Ayub akan sekarat di hadapan Tuhan, akan kehilangan persekutuannya bersama Tuhan, dan akan seperti kebanyakan orang yang segera meninggalkannya dan memberontak di hadapannya. Kita bisa baca itu di dalam Ayub 1:20-22. Dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang pula aku kembali. Semua dalam kesemuanya itu di akhir ayat itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Berulang kali ada ayat ditulis di dalam Kejadian Ayub 1 dan 2 itu. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena pengejaran hatinya benar di hadapan Tuhan. Tidak ditentukan lagi oleh anaknya, oleh kekayaannya. Siapa yang tahan, saudaraku, dalam satu masa yang sama datang berita semua mengenai kehancuran usaha, kehancuran keluarga, anak-anaknya ditimpa bencana mati. Iblis mencobai dengan sangat luar biasa. Dipikir dengan kehilangan anak-anak yang dikasih, dia akan juga kehilangan penyembahan kepada Allahnya. Belum itu diberitakan lagi semua ternaknya hangus, habis, dijara dan dibakar. Coba seandainya kita diperhadapkan seperti itu, saya yakin kita akan meninggalkan Tuhan. Kalau mezbah hati kita tidak benar, saudaraku. Seolah-olah kita mulai merintih dengan Tuhan. Hati kita hancur. Tadi yang saya katakan sebenarnya yang hancur itu kenyamanan kita. Tapi dilihat, belajar dari kehidupan Ayub dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa, makanya Allah katakan, dia berapa kali berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Hamba yang mempunyai kualitas yang sangat luar biasa, Ayub. Di akhir kisah Ayub dikatakan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda kehidupannya. Karena apa? Mezbah hatinya benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, tinggal bagaimana kehidupan kita hari-hari itu pun akan sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Apakah benar hati kita dipersembahkan untuk Tuhan atau tidak. Kembali ke kita, jangan sembarangan hidup di hadapan Tuhan. Waktu kita datang ibadah, persiapkanlah hati dengan benar. Kelihatan, nampak seseorang yang datang dengan kesungguhan atau hanya sekedar ritual tradisi. Kelihatan, nampak, saudaraku. Dan jangan sampai di akhir perjalanan hidup kita nanti Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita lihat lagu yang pertama tadi, cuma dinaikkan di awal. Haleluya. Yuk
kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, kita bisa mengerti hati, bagaimana hati yang dipersembahkan kepada Tuhan itu bukan sekedar ada kesungguhan, ada fokus pengejaran hati di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Lagi katakan, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Katakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa mengubahkan hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Engkaulah berjalan dengan air sungai-Mu, ku harus akan firman. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini lagi dari awal. Aku datang dan ku bersujud. Saudaraku sekalian, Tuhan sangat tahu hatimu, kehidupanmu. Dia juga sangat mengerti dan sangat mengenal kerinduan hatimu di hadapannya, pengejaran hatimu di hadapannya. Dia sangat tahu, saudaraku. Firman-Mu yang kuasa mengubahkan, firman-Mu yang tegakkan di saat Engkaulah berjalan dengan air sungai-Mu, Yuk sama-sama nyanyikan, katakan firman-Mu. Di saat
lagi katakan, nyanyikan lagu ini dengan penyerahanmu yang penuh. Firman-Mu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bebaskan hatimu. Belajar dari kehidupan Habil. Waktu api membakar korban binatang, asapnya naik ke angkasa, dan Habil pun merasakan hatinya naik ke angkasa. Kehadiran Bapanya yang di sorga. Saudaraku sekalian, waktu yang singkat kita di bumi ini semata-mata hanya untuk pengejaran perkenanan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau Kau jumpai hati kami yang jauh dari pengejaran akan perkenanan hati-Mu, manusia batinia kami yang sudah cemar oleh dunia, mengaburkan tujuan hidup kami sesungguhnya. Membuat kami menjadi tidak terbiasa peka apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kalau semata-mata yang kami kerjakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kenyamanan kami semata, ampuni kami Bapa. Berikan kami hati yang peka, hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau yang sangat tahu keberadaan kami masing-masing jemaat-jemaat-Mu Hagios pada siang hari ini Bapa. Kalau mungkin ada Kau jumpai hati yang sudah mulai dingin, hati yang sudah mulai kering, kami mewakili jemaat-jemaat-Mu sebagai hamba-Mu di tempat ini Bapa, memohon dengan kerendahan hati. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Balut kami. Kami memohon dengan kesabaran-Mu. Kerendahan hati-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami
sampai kami jauh melangkah, sampai kami tidak mengerti lagi titik untuk kami pulang. Mari Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja. Roh Kudus-Mu menjamah masing-masing hati jemaat-jemaat-Mu. Hati yang mungkin mulai mengeras, hati yang mungkin mulai kering dan lisut. Kami mohon dengan kesabaran-Mu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, ampuni kami. Berikan kami hati yang lembut. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa mendeteksi hal-hal sekecil dan sehalus apapun kesalahan itu, sehingga membuat kami jauh dari perbuatan salah. Mari Bapa yang baik, Kau mujamah kehidupan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, hingga kami mampu terus berjalan bersama dengan Engkau. Fokus hati kami hanya pengejaran akan perkenanan-Mu. Hati kami hanya dipanahkan untuk Engkau Bapa, seperti Habil. Amin, haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih banyak Bapa buat ibadah kami pada hari ini. Kiranya apa yang coba kami berikan itu boleh naik sebagai korban bakaran yang indah, yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Dengan segala keterbatasan kami, kalau mungkin ada Kau jumpai kelalaian-kelalaian, peremehan dalam kami melayani Engkau, ampuni Bapa. Pulihkan hati kami, berikan pengertian, kecerdasan dalam manusia batinia kami, untuk mengerti apa yang menjadi kesukaan Engkau Bapa. Terima kasih Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Ajar terus mereka untuk mempersiapkan diri dalam setiap ibadah, dalam setiap kehidupan hari-hari, dari Senin sampai Minggu. Kau tolong Bapa, ingatkan mereka terus untuk menjaga kehidupannya tetap benar di hadapan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih, berkat-Mu turun atas kehidupan mereka. Sebelum kami tutup ibadah kami pada siang hari ini, kami mau berdoa buat makanan yang sudah disiapkan. Kau kuduskan, sucikan, agar ketika kami makan boleh mendatangkan berkat buat kami, kekuatan, kesehatan buat kami. Jemaat-Mu yang sudah menyediakan, tangan-tangan yang sudah menyediakan, Kau mau berkati. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dan kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman tetap setia menepati janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Ia akan menyertai engkau kemanapun dan dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
berkat besar Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, habis ini kita latihan dulu, saudaraku sekalian, jangan